وعلى آله والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju tempat ini menjadi pemudah jalan kita ke surga, dan mudah-mudahan hidup kita semua menjadi taman di antara taman-taman surga. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi hingga hidup dalam surga seluruh surga. Pasal keempat, masih kertas yang pekan kemarin kita lanjutkan sedikit, nanti baru kita masuk ke tema utama kita, memulai pembahasan yang pertama, al-mabhas al-awwal. Pasal keempat dalam muqaddimah, al-hikmatu fi qasasil Quran, hikmah di dalam kisah-kisah yang diceritakan Al-Quran. Wal hikmatu fi ma qassahu Allah alaina. Adapun hikmah dalam apa yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita fi kitabihi, di dalam kitabnya Al-Aziz yang mulia, tadharu, tampak min wujuhin adidah, dari berbagai macam hal. Tadkur minha, kita akan sebutkan beberapa di antaranya mayali berikut ini. Awal, yang pertama, an-nafqah, hendaklah kita memahami maja'a fi hadhil qasas, bahwasanya apa yang datang di dalam kisah-kisah ini min ahbarin, dari berita-berita, wa haqa'iqin, dan hakikat-hakikat, wa ma'anin, dan makna-makna, wa anma'in, dan metode-metode, minal mudafi'ati baina ahli al-haqqi wal batil, dari terjadinya pertentangan antara ahli kebenaran dan ahli kebatilan, wa an-na'tabiru, dan supaya kita mengambil ibrah, pelajaran, bihi, dengan pemahaman itu. Famin dalika, maka dari yang demikian itu, Allah Ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala qassa alaina, menceritakan kepada kita, halaman 7, akhbar al-anbiya'i, berita-berita tentang para nabi, wa ma asabahum, dan apa yang menimpa mereka, wa asaba ba'ihim, dan menimpa para pengikut mereka, al-mu'minin, yang beriman. Fil adhar, di dalam berbagai macam gangguan fi sabilillah, di jalan Allah. Tsumma Allah Ta'ala, kemudian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nasarahum, menolong mereka, wa ja'ala al-aqibata al-hasanati lahum, dan menjadikan kesudahan yang baik itu bagi mereka. Wa fi dzalika, dan di dalam yang demikian itu ibratun, terdapat pelajaran lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman. Qala, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab, sungguh benar-benar di dalam kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki kedalaman pengetahuan. Surah Yusuf ayat 111. Terlalu cepat? Jadi bahwasanya yang pertama untuk kita pahami hikmah di dalam kisah-kisah Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita tentang pertarungan antara al-haq dengan al-batil, dan ahlul haq dengan ahlul batil. Di dalamnya ada berita-berita tentang para nabi dan apa yang menimpa mereka dan apa yang menimpa orang-orang mukmin yang mengikuti mereka dalam bentuk berbagai macam gangguan, sakit, sedih, payah, luka, musibah di dalam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menolong mereka dan menjadikan bagi mereka itu happy ending. Jadi di dalam hal ini, kata Syekh Abdul Karim Sayyidah, terdapat pelajaran bagi orang mukmin bahwasanya mukmin itu happy ending. Meskipun pada awalnya mereka mengalami berbagai macam timpaan, cobaan yang berat. Yang kedua,
Fi qasasil Qur'ani, di dalam kisah-kisah Al-Quran, bayanun terdapat penjelasan-penjelasan. Li sunanillahi, di dalam sunnah-sunnah Allah, fi khalqihi, di dalam penciptaannya, minal umami, dari umat-umat, wal jamaah, dan kelompok-kelompok, wal afrad, dan pribadi-pribadi. Wahia, dan itu adalah sunnah-sunnah jarak yang berlaku alal ma'adhin, atas orang-orang terdahulu, wa tajri, dan akan berjalan berlaku alal lahiqin, kepada orang-orang yang berikutnya, atas orang-orang yang berikutnya. Lihat tabiuha, supaya kemudian mengambil ibrah darinya. Siapa yang mengambil ibrah? Al-mu'minuna, orang-orang yang beriman. Jadi di dalam Quran terdapat penjelasan tentang sunnah-sunnah Allah yang berlaku bagi umat, kelompok orang maupun pribadi-pribadi, yang berlaku pada orang yang sudah lalu maupun akan berlaku bagi orang-orang yang kemudian, dan supaya orang-orang mukmin mengambil ibrah terhadap itu. Waqad fasalna, dan sungguh telah kami jabarkan al-qaul, pendapat yang demikian itu, fitai kitabina, di dalam salah satu kitab kami, as-sunanul ilahiyah fil umami wal jama'at wal afrad. Jadi ternyata saya Abdul Karim Zaidan juga menulis sebuah kitab judulnya as-sunanul ilahiyah, sunnah ilahiyah fil umami wal jama'at wal afrad, dalam umat-umat, kelompok-kelompok manusia dan pribadi-pribadi. Walillahil hamdu, maka bagi Allah segala puji wal minnah, dan segala sanjungan. Walihada, dan karena yang demikian ini, fa inna qasasil Qur'anil Karim, sesungguhnya cerita-cerita dalam Al-Qur'anul Karim, la yuradu biha, tidak dimaksudkan dengannya satu tarikh al-umam wal asfas, bukan untuk mendetailkan sejarah, tarikh, umat-umat, dan pribadi-pribadi. Jadi kisah-kisah dalam Al-Quran tidak dimaksudkan sebagai sebuah penjabaran detail tentang sejarah umat-umat dan pribadi-pribadi. Wa innama yudhkar minha, akan tetapi yang disebut dari tarikh itu, dari sejarah itu adalah mawadil ibrah, tema-tema untuk diambil ibrahnya, wal alfaz, dan lafaz-lafaz, wa tadhkir, dan pengingat-pengingat, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqqu wa maw'idatu wa dzikra lil mu'minin. Firman Allah, wa kullan, dan tiap-tiap kisah itu, nakusu, kami ceritakan, alaika, kepada Muhammad, min amba'ir rusuli, dari berita-berita tentang para rasul, ma, yaitu apa-apa, nuthabbitu, yang kami kokohkan, bihi, dengannya, fu'adaka, hati dan pikiranmu. Jadi kisah-kisah para rasul yang diceritakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semua dimaksudkan untuk mengokohkan hati dan pikiran beliau di dalam perjuangan. Wajah akan, dan telah datang kepadamu fi hadihi, di dalam cerita-cerita ini, al-haqqu, kebenaran, wa mau'izatul, dan nasihat-nasihat, wa dzikra, dan pengingat-pengingat, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Walidzalika, dan karena yang demikian itu, latudkar, tidak disebut, tidak didetailkan di dalam Al-Quran itu, al-waqa'i' al-hawadis, al-waqa'i' realita, fakta-fakta, wal hawadis, dan kejadian-kejadian, tidak disebut secara bitartib, dengan urut. Wala tastaqsar, dan tidak didetailkan sedemikian rupa.
Jadi kenapa kisah-kisah Quran itu tidak memaparkan fakta-fakta dan kejadian-kejadian secara runtut dan detail? Sebab yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala darinya adalah yang pertama, mantap bihi fuadak, untuk mengokohkan hati dan pikiran. Yang kedua, al-haq, kebenaran semata. Yang kedua, mau'izah. Yang ketiga, mau'izah, nasihat-nasihat. Yang keempat, dzikra, pengingat-pengingat. Thalitsan, yang ketiga, wa fi qasasil Quran, dan di dalam cerita-cerita Al-Quran itu bayanun, terdapat penjelasan-penjelasan limana hijil anbiya, tentang metode manhaj para nabi fit da'wati, di dalam dakwah ilallah ta'ala, menuju ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa iltizamihim, dan komitmen keteguhan mereka para nabi biha, terhadap jalan dakwah, wa sabrahum, dan kesabaran mereka, wa sabrihim, dan kesabaran mereka alaiha, di atas jalan dakwah, wa ta'assi, dan pengambilan teladan bihim, terhadap mereka fiha, di dalam uswah. Nah, itu melahirkan kata ta'assi, mengambil uswah, mengambil teladan bihim, kepada mereka para nabi fiha, di dalam kisah-kisah itu. Qala, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala mukhatiban, ketika berbicara nabiyahu, dengan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ummatahu, dan kepada umatnya, tabaan, dalam rangka umat ini mengikuti lahu, kepada nabi. Allah berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, terlibat di dalam firman itu sebagai pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam. Ulaika alladziina hadallahu fabihudahu aqtabi, fabihudahu iqtabi. Ulaika, yang demikian itu para nabi adalah alladziina, orang-orang yang hadallahu, Allah telah memberi petunjuk kepada mereka. Wa bihudahum, dan dengan petunjuk mereka itulah yang tadi hendaklah kamu mengambil qudwah, hendaklah kamu mengambil teladan, ikutan, panutan. Wal iqtida'u bihudahum, dan mengambil panutan dengan petunjuk mereka, petunjuk yang diambil oleh para nabi dan rasul, wa ta'assi bihim, dan mengambil uswah kepada mereka. Innama, hanya saja yang kuno ada fi asal bihim, di dalam metode mereka. Wa taraqihim, dan cara-cara mereka fit dakwah, di dalam dakwah. Jadi meneladani para nabi dan rasul itu, apanya yang diteladani adalah asalin, usul-usul, metode-metode, wa taraqih, dan tariqah-tariqah, cara-cara, jalan-jalan yang mereka tempuh di dalam dakwah. Qala, telah berkata sahib tafsir al-Manar, pemilik tafsir Al-Manar, penulis tafsir Al-Manar, Syekh Rashid Ridha rahimahullah ta'ala, fi tafsiri hadhil ayat, dalam menafsirkan ayat ini. Jadi Syekh Abdul Qadir Zaidan mengutip dari Syekh Rashid Ridha, beliau menjelaskan tentang tafsir ayat ini. Wa murafaqati rasulihi man qablihi, dan Rasulullah SAW yang mencocokkan dirinya kepada orang-orang
sebelum beliau. Fi usuluddin, di dalam asas-asas agama. Wa ba'di furu'ihi, dan sebagian dari cabang-cabangnya. La yusamma, yang demikian itu tidak disebut sebagai iktidaan, tidak disebut sebagai mengambil panutan, wala taksiyan, dan tidak disebut sebagai mengambil teladan. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sesuai, mirip, sama dengan Nabi-Nabi sebelum beliau dalam usuluddin, dalam dasar-dasar beragama, wabak difru'i, dan sebagian dari cabang-cabang agama, itu tidak disebut sebagai mengambil teladan, itu tidak disebut sebagai mengambil panutan. Jadi kalau dulu Nabi Ibrahim alaihissalam asas agamanya tauhid, Rasulullah juga asas agamanya tauhid, itu bukan Rasulullah meneladani Ibrahim, tetapi itu adalah memang jalan yang diharuskan bagi setiap Nabi dan Rasul. Itu maka di dalam Rasul. Furuk, Nabi Ibrahim dulu melakukan manasik, beribadah kepada Allah dengan misalnya berihram, lalu juga beliau bertawaf, beliau kemudian melempar jumrah, beliau kemudian wukuf di Arafah, atau beliau menyembelih hewan kurban. Nah itu Rasulullah sama dengan Ibrahim di dalam furuk, cabang-cabang agama. Tetapi itu tidak disebut sebagai mengambil kedua, tidak disebut sebagai iktidal, tidak disebut sebagai mengambil panutan, tidak disebut sebagai taksian, mengambil uswah, mengambil teladan, bukan. Wa inna ma yakunu taksi, adapun yang dimaksud dengan mengambil teladan bihi, dengannya fi tariqatihi, itu di dalam tariqahnya, cara-caranya, jalan-jalannya. Allati salakaha, yang para nabi sebelum beliau itu menempuhnya, fit dakwah, di dalam dakwah, ila din, menuju agama, wa iqamatihi, dan menegakkannya. Jadi Nabi SAW itu meneladani Nabi-Nabi sebelum beliau bukan dalam asas agama, bukan dalam cabang-cabang agama, tetapi yang dimaksud dengan meneladani itu adalah dalam perkara bagaimana caranya berdakwah dan menegakkan agama. Masya Allah ya. Selama ini pahamnya, oh meneladani Nabi Ibrahim itu dalam agamanya, oh meneladani Rasulullah itu dalam agamanya. Makanya berbeda. Mengambil teladan itu artinya di dalam sikap-sikap, metode-metode, cara-cara yang ditempuh di dalam berdakwah dan menegakkan agama. Kalau mengikuti agamanya itu namanya ittiba'an, itu namanya ittiba'. Nah, ittiba itu bukan mengambil teladan, karena ittiba itu perkara yang diwajibkan Allah. Sedang kita ketika beragama, maka kita mengikuti cara beragama yang paling sempurna yang dibutuhkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa min syawahid al-hada, dan di antara bukti atas hal ini, qaulullah Ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Maka lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Buktinya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah apa ini? Al-Mumtahanah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fakka sungguh-sungguh benar-benar ada lakum bagi kalian uswatun hasanatun, suri tauladan yang baik, fi Ibrahim, di dalam Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Ingatlah ketika qalu, mereka berkata, liqaumihim, kepada kaumnya, inna, sesungguhnya kami, bura'u, kami ini berlepas diri, minkum, dari kalian, wa mimma, dan dari apa-apa, ta'buduna, yang kalian sembah, min dunillahi, dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ayat.
Jadi di ayat ini kalimatnya adalah uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu id qalu. Jadi teladannya itu di dalam kata-katanya ketika mereka berdakwah kepada kaumnya, bukan di dalam apa yang dilakukan, yakni menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan berhala-berhala. Fa innahu ta'ala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala arsyada ibadahul mu'minin, memberikan arahan kepada hamba-hambanya yang beriman, ila ta'asi, untuk mengambil uswah bi Ibrahim, terhadap Nabi Ibrahim, wa man amana, dan orang yang beriman, dan siapapun yang beriman ma'ahu, bersama Ibrahim, wa ja'alahu, dan menjadikan mereka itu qudwatan, sebagai suri teladan, lahum, bagi mereka, fi siratihim al-amaliyah, di dalam sirah amali, perjalanan amal mereka, di dalam tata cara amal mereka, allati kana, yang min hudallahi ta'ala, berasal dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, lahum, bagi mereka, wahiyah, yaitu al-bara'u, berlepas diri, min ma'budati qaumihim, dari menyembah sesembahan kaumnya, wa minhum, sedangkan sebagian di antara mereka, dari tidak lagi abidina, menyembah lahan kepadanya. Jadi penjelasan saya Rasulullah, kita ini diperintahkan Allah mengambil teladannya dalam cara mereka untuk menyampaikan kepada kaumnya bagaimana berlepas diri dari mereka, dari kaumnya itu yang menyembah berhala. Itulah yang kemudian diteladani. Jadi di dalam asalim, uslub-uslub, wal taraqib, dan tariqah-tariqah. Rabi'an, yang keempat, wa fi qasasil Quran, dan di dalam kisah-kisah Al-Quran, halaman 8 ya. Nama bijud, terdapat sikap-sikap lil mukminina, bagi orang-orang mukmin, asabirina, yang sabar, asabidina, yang teguh, alal haqqi, di atas kebenaran. Wa bayan sulukihim, dan penjelasan tentang bagaimana perilaku mereka ma'al kafaratil mujrimin, dalam berhadapan dengan orang-orang kafir yang pendosa. Alladzina nasabuhum al-a'da, yang mengambil sikap bermusuhan, lil imanihim, terdapat terhadap iman mereka, billahi, kepada Allah, wa kufrihim, dan keingkaran orang-orang mukmin itu, bitawuti, terhadap tauhid, sesembahan selain Allah. Qala, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Wa ma naqamu, dan tidaklah orang-orang kafir itu menyiksa, minhum, terhadap orang-orang yang beriman, illa, kecuali, ayyuminu, sebab orang-orang mukmin itu telah beriman, billahi, kepada Allah, al-aziz, yang maha perkasa, al-hamid, yang maha terpuji. Jadi di dalam kisah-kisah Al-Quran, kata Syekh Abdul Karim Zaidar, terdapat sikap-sikap yang dicontohkan bagi orang-orang mukmin yang bersabar dan penuh keteguhan atas kebenaran, dan terdapat penjelasan bagaimana langkah-langkah yang mereka tempuh dalam menghadapi orang-orang kafir yang pendosa, yang mengambil sikap bermusuhan terhadap iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keingkaran orang-orang mukmin itu terhadap tauhid. Khamisah, yang kelima,
Wa fi qasasil Qur'an, dan di dalam kisah-kisah Al-Qur'an Al-Aziz yang mulia ini bayan terdapat penjelasan ligoro izil insan, bagi naluri-naluri manusia. Wa ma jabalallahu alaihi, dan apa yang Allah gariskan atasnya. Min sifatin, baik yang berbentuk sifat-sifat. Wa min anwa'in, wa min anwa'i hadhil gharaiz, dan juga dari jenis-jenis macam-macam naluri atau tabiat-tabiat insannya. Wa athar dzalika fi suruhi, dan juga Allah menjelaskan dampak dari naluri-naluri tabiat-tabiat manusia itu di dalam suluk laku itu apa ya? Sikap-sikap boleh, wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatan mereka, wa fi alaqatihi, dan di dalam interaksi-interaksi mereka ma'al akhir, terhadap orang-orang yang lain, terhadap sesama. Jadi yang kelima, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, di dalam kisah-kisah Quran itu terdapat penjelasan tentang naluri-naluri atau tabiat-tabiat kemanusiaan, dan apa yang telah Allah gariskan atas manusia dalam hal ini berupa sifat-sifat dan berbagai macam jenis tabiat itu, juga dampaknya di dalam sikap-sikap maupun perbuatan-perbuatan mereka, juga interaksinya dengan orang lain. Jadi kisah-kisah Quran ini juga mengandung penjelasan ini. Saat bisa yang keenam, wa min qasasil Quran, dan dari kisah-kisah Al-Quran bayangan ada penjelasan di ahwalil insan, tentang keadaan-keadaan manusia. Hal itu keadaan, jamaknya ahwal, keadaan-keadaan manusia. Waktu ghiaranihi, dan kecokaan-kecokaannya, bisa babil mal, karena sebab harta, wasultan, dan kekuasaan. Jadi di dalam kisah-kisah Al-Quran itu ada penjelasan tentang keadaan-keadaan manusia dan kecokaan-kecokaannya disebabkan harta maupun kekuasaan. Dilakukan sampai kepada hal-hal yang lainnya, min madhamini hadhil qasas, dari kandungan berbagai macam kisah-kisah ini, allati yang akan telah mengambil qisman kabiran, bagian yang besar, min kitabillahil aziz, dari kitab Allah yang mulia. Jadi bahkan kata Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala, kisah-kisah Quran itu menempati bagian yang sangat besar dari Al-Quran. Kalau beliau umpamakan, maka Quran itu 6.000 ayatnya isinya kisah, 600 ayatnya isinya tanda-tanda kebesaran Allah, 60 ayatnya isinya aturan praksis muamalah, dan 6 ayatnya isinya hudud atau hukum-hukum pidana menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagian yang sangat besar dari Quran itu adalah kisah. Sabian yang ketujuh, wa fi qasasil Quran, dan di dalam kisah-kisah Al-Quran itu haqaiqun, terdapat hakikat-hakikat ilmiyah tata'allaq bihadzal qaul, yang berkaitan dengan alam semesta ini, bima fihi, dan apa yang terdapat di dalamnya, min insanin, dari manusia, wa hayawanin,
dan juga hewan-hewan, wa nabatin dan tumbuhan, wa ardin dan bumi, tanah, wa nujumin dan bintang-bintang, wa sama'in dan langit. Lam tu'raf yang belum diketahui illa fi asrinal hadis, kecuali di masa kita sekarang ini. Jadi Syekh Abdul Karim Zaidar ini termasuk yang berlian di dalam lembaga yang beliau dirikan, namanya Al-Lajnah lil Ijaz Al-Kauni fil Quran Al-Karim. Jadi sampai ada lembaganya sendiri, beliau mendirikan lembaga untuk membahas mukjizat-mukjizat ilmiah yang terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim. Ini yang beliau dirikan, dan ini nanti akhirnya digabung dengan satu lembaga yang dipimpin oleh Dr. Nasir bin Sulaiman Al-Umar dan Dr. Umar Al-Muqbil, yaitu lembaga Tadabbur Quran. Wa fi ma'rifatiha, dan di dalam memahaminya, memahami jasrawi, memahami mukjizat-mukjizat ilmiah dalam Quran itu, ziyadatun akan menjadi tambahan fil ilmi dalam ilmu, wa taqwiyatil ma'ani dan menguatkan makna-makna iman, wa taqwiyatin dan menguatkan lima'ani iman bagi makna-makna iman, allati ja'a yang telah datang biha dengannya al-Islamu Islam. Jadi ayat ketujuh ini hikmahnya kisah Al-Quran, kata Syekh Abdul Karim Zaidar, adalah di dalamnya terdapat penjelasan tentang ijaz ilmi, mukjizat-mukjizat ilmiah yang kemudian ada di dalam manusia, hewan, tumbuhan, bumi, bintang-bintang, langit, yang baru kita ketahui pada akhir-akhir ini, dan memahaminya akan menjadikan tambahan bagi ilmu kita dan penguatan bagi makna iman yang dibawa oleh Islam ini. Fi qasasil Qur'ani fawaidun. Pasal kelima, di dalam kisah-kisah Al-Quran, kata Syekh Abdul Karim Zaidar, terdapat faedah-faedah lidakwati terhadap bagi dakwah, doa dan juga bagi dai. Lidakwah bagi dakwah, doa dan bagi para dai. Walaupun mengatakan, dan semua yang telah kami jelaskan min wujuhil hikmah, dari penampakan hikmah fi qasasil Qur'ani, dalam cerita-cerita Al-Quran, yufidu memberi faedah ad-da'wah bagi dakwah, doa dan juga bagi para dai. Fa min hadhihi fawaid, maka termasuk dari antara faedah-faedah ini, allati la yajuz, yang tidak boleh doa bagi para dai, nisyanuha untuk melupakannya, adalah ta'rifuhum, pengenalan mereka, bimana hijib doa, tentang manhaj metode para dai, minal anbiya'i, dari para nabi, wa atba'ihim, dan para pengikut mereka, fidda'wati ilallah, dari dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang tidak boleh dilupakan para dai dari apa yang ada di dalam kisah-kisah Al-Quran, pertama adalah tentang manhaj dakwah para dai, yakni para nabi dan para pengikut mereka dalam dakwah kepada Allah. Wa bayanu ma asabahu min ada fi sabilillah, dan penjelasan tentang apa yang menimpa para dai itu, para nabi, para rasul dan para pengikut mereka, dari berbagai macam gangguan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa maqabiluhum bihil kufar, dan apa yang mereka hadapi dari orang-orang kafir.
Beliau ulama untuk diketahui antara ashabul mukminin bahwa sesungguhnya apa yang menimpa orang-orang beriman as-sabiqin yang telah lalu doa yaitu para dai ilallah menuju ke jalan Allah itu yusibu aidan akan menimpa pula doa dan mukminin kepada para dai mukmin al-lahiqin yang datang kemudian. Jadi kata beliau yang kedua setelah memahami manhaj dakwah untuk mengetahui bahwasanya apa yang menimpa para nabi, rasul dan para dai di antara bentuk para nabi dan para rasul itu dari berbagai macam gangguan fisabilillah di jalan Allah itu juga akan menimpa para dai yang mungkin yang datang kemudian termasuk kita ini. Wabihada dengan ini jarak telah berlaku sunnatullahi sunnahnya Allah Subhanahu wa taala itu fil awwalin di kalangan orang-orang terdahulu kata jadi sebagaimana akan berlaku fil lahiqin pada orang-orang yang kemudian. Walakin akan tetapi al-aqibah endingnya itu karena dulunya sudah ada batakul dan akan ada lagi dan iman selama-lamanya lil muttaqin menjadi kebaikan bagi orang-orang yang bertakwa. Dulunya endingnya juga kebaikan bagi orang-orang muttaqin. Kita tahu Nuh seperti apa yang dialami di jalan dakwah sedemikian berat, tetapi endingnya beliau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Hud juga demikian, Saleh demikian, Ibrahim demikian, Lut demikian. Sampai pada Musa alaihissalam demikian, Isa alaihissalam demikian. Allah Ta'ala benar-benar telah berfirman Allah Subhanahu wa taala wal akhiratu lil muttaqin dan ending itu adalah haknya orang-orang yang bertakwa. Akhir kesudahan yang baik itu adalah milik orang-orang yang bertakwa. Wa fi qasasil Quran dan di dalam cerita-cerita Al-Quran asyarna ilaihi yang telah kami isyaratkan tentangnya bil bayan dari keterangan 5 jabalan alaihi nafsul basyariyah dari apa yang telah digariskan atasnya jiwa kemanusiaan min barais dari naluri-naluri wa muyulin dan kecenderungan-kecenderungan wa raghabatin dan keinginan-keinginan. Wahadihi dan ini semua umur perkara-perkara muhimmatun yang sangat penting, jiddan sekali. Muhimmatun jiddan sangat penting sekali. Yastafidu supaya mengambil faedah minha darinya. Siapa yang mengambil faedah darinya doa para dai fi asalihi da'watihim dalam uslub metode tata cara dakwah mereka. Wa kayfiyati ma'rifatihi dan tata cara untuk menterapi li ahwalin nasi keadaan-keadaan manusia alladzina yad'unahu yang mereka dakwai. Jadi dari situ mereka akan dari kisah-kisah Al-Quran itu pada yang akan mendapatkan tata cara bagaimana menterapi keadaan-keadaan manusia yang mereka dakwahi, wali ahwali arba'in dan juga keadaan para pengikut mereka minal muayyidin dari kalangan orang-orang yang mendukung dakwah wal ansar dan orang-orang yang menyokong dakwah, membantu dakwah. Jadi berinteraksi dengan orang-orang yang didakwahi dan berinteraksi dengan pengikut para dai itu perlu ilmu. Ini maksud beliau. Berinteraksi sekaligus menterapi keadaan orang-orang yang didakwahi. Oh, keadaannya begini. Dulu Nabi Nuh begini caranya, Ibrahim begini, Musa begini, Islam begini, Muhammad SAW begini. Dari situ kita akan mengenali, oh kalau begitu langkah yang tepat untuk menangani mereka begini.
Demikian pula memperlakukan para pengikut, karena mereka juga sebagai para mad'u, sebagai orang-orang yang didakwahi. Para pengikut ini juga adalah orang-orang yang sama manusiawi juga. Mereka punya muyul, kecenderungan, punya gharais, punya berbagai macam naluri dan tabiat. Mereka punya rohbat, mereka punya keinginan-keinginan. Wala yajuz, dan tidak boleh berdoa bagi para dai irfal hadhihi umur, melalaikan perkara-perkara ini al-muta'alliqah yang berkaitan binafsil basyariyah, terhadap jiwa manusia. Ada dai kok berdakwahnya pokoknya waton menyampaikan keliru besar, kata beliau. Dakwah itu bukan waton menyampaikan, dakwah itu kata beliau harus memperhatikan perkara-perkara ini, yaitu yang berkaitan dengan kecenderungan-kecenderungan manusiawi setiap insan. Li'annahum, karena sesungguhnya mereka fi da'watihim, di dalam dakwahnya itu yang ta'ala minun nama basyar, mereka itu bergaulnya dengan manusia di dalam dakwahnya itu. Wa da'watil basyar, dan juga menyeru manusia. Wa wada'ahum, dan meletakkan mereka ala sirati, di atas satu jalan as-sawi yang lurus, ba'da tahlisihim, setelah memurnikan mereka minal awa'id, dari berbagai macam penyimpangan dan jebakan, wa atna'ihim, dan memuaskan mereka bima'ani dakwah, dengan makna-makna dakwah. Kullu dzalika, semua itu yahtaju ila fiqhin wasil, membutuhkan pemahaman yang luas, wa amil, dan mendalam, wa sahih, dan benar, fi nafsil basariyah, tentang jiwa manusia. Wa tabiatiha, dan tabiat-tabiatnya. Wa majabalan alaihi, dan apa yang Allah gariskan tentang. Wa juliban, dan apa yang digariskan alaihi atasnya. Wa hada, dan yang demikian ini yumkin ma'rifatuhu, mungkinlah mengenalinya, wa ta'rifu da'wati bihi, dan mungkinlah mengenali, memahami seru kepadanya, min khilal tadri, dari ketika kita memandang secara seksama fima, dalam apa-apa qasallahu, yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala alaina, atas kita. Min qasasil qadim, dari cerita-cerita tentang orang-orang terdahulu, al-mu'minin, yang beriman, wal fujjar, dan orang-orang jahat. Wasa'alim, dan orang-orang jelata. Wala sultan, dan orang-orang yang memiliki kekuasaan. Wa mimma yazidu min ahamiyati hadhihi fa'idah, dan dari apa yang menambah pentingnya faedah ini, anna nafsal basyariyah, sesungguhnya jiwa kemanusiaan, wa majubilan alaihi, dan apa yang kemudian digariskan atasnya, wa tabi'atuha, dan apa yang menjadi tabiatnya, wa usuli gharaizha, wa usuli gharaizha, dan prinsip-prinsip tabiat-tabiatnya, naluri-nalurinya, wa sifatiha, dan sifat-sifatnya, telah tertabayyan, tidaklah berubah. Bahia, maka ini adalah hial-an, sama sekarang ini, kata-kata sebagaimana dulu, min zaman Adam, sejak zaman Adam alaihissalam, wa ila
Ayyarifah, sampai pada ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mewariskan al-ardu bumi wa man 'alaiha, dan orang yang ada di atasnya. Bayakfi, dan cukup an asyir bahwa saya memberi syarat guna di sini ila kisah tibadai Adam, tentang kisah dua anak Adam, dua putra Adam. Wa kaifa'an al-hasad, dan bagaimana bahwasanya yang namanya dengki hamil ahad al-akhwain al-qatli akhi, sampai membuat salah satu dari kedua bersaudara itu membunuh saudaranya. Wal tazal hadhihi sifat, dan tidak berubah sifat ini, terus menerus sifat ini, yakni sifat al-hasad, sifat dengki, magharu satu tertanam fi nufusi bani Adam, di jiwa-jiwa anak Adam, hatta al sampai hari ini. Jadi kata Syekh Abdul Karim Zaidan, coba kita perhatikan satu contoh saja, bahwa hasad yang dialami oleh salah satu putra Adam itu sampai membuat dia tega hati membunuh saudaranya, dan yang namanya sifat hasad itu masih ada di jiwa-jiwa manusia sampai hari ini. Maka apa yang ada dulu dan apa yang ada sampai hari kiamat tiba itu tidak berubah, kata beliau. Kalau kita bisa mengenali dari apa yang dikisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran tentang berbagai macam perilaku manusia didasari oleh berbagai macam sifatnya dan juga berbagai macam nalurinya seperti putra Adam ini, kita mengenali manusia sampai akhir zaman. Yang berikutnya itu ceritanya penulis tentang menulis kitabnya, kita lewati ya. Kita langsung ke lembar yang dibagikan pada hari ini. Bab pertama, al-mabahas al-awal, pembahasan pertama. Mawjudul kisah Adam alaihissalam wa iblis. Ringkasan kisah Adam alaihissalam dan iblis. Min khilal tafsir ayatiha, dari menyelesaikan tafsir tentang ayat-ayat yang menceritakan tentang kisah Nabi Adam dan iblis. Pasal 10. Sudah dipegang ya pasnya? Khalqu Adam wa sujudul malaikati lahu illa iblis. Penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan sujudnya malaikat kepadanya kecuali iblis. Allah Ta'ala telah menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala Adam, Nabi Adam bin tinin, dari tanah liat. Kemudian Allah memerintahkan al-malaikata, para malaikat, disujudi untuk sujud lahu kepada Adam ala wajhi tahiyyah, dalam rangka penghormatan lahu bagi Adam, wa takrim, dan pemuliaan, wa i'tirafan, dan pengakuan bifadlihi, terhadap keutamaannya Adam alaihissalam. Walam yakun dzalika sujud, dan bukanlah sujud ini ala wajhil ibadati lahu, dalam rangka beribadah kepadanya. Jadi sujud kepada Adam ini bukan dalam rangka berhamba, mengabdi, menyembah kepada Adam. Qala, telah berkata Ibnu Abbas, Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu, semoga Allah ridha anhuma, kepada keduanya, yakni Abdullah bin Abbas dan Abbas bin Abdul Muthalib. Karena sajdah adalah sujud itu li Adam, bagi Adam. Wa ta'ah, adapun ta'at itu lillahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya tafsir dari Ibnu Abbas adalah sujudnya kepada Adam tapi taatnya kepada
Allah. Jadi para malaikat itu ketika diperintahkan, mereka bukan mentaati Adam, tapi mentaati Allah. Mereka memang sujud kepada Adam, tetapi sujudnya kepada Adam itu dalam mereka mentaati Allah. Fasajada maka bersujudlah al-malaikatu para malaikat di Adam kepada Adam illa iblis kecuali iblis. Aba dia tidak wastakbara dan dia menyombongkan diri. Maknanya imtina min sujud dia menolak untuk sujud takabburan karena sombong, karena merasa besar. Wa'ila dan merasa congkak. yakni iblis menolak untuk sujud karena sombong dan congkak. Wa kana fi sabil, dan di dalam ilmu yang telah lalu, alimallahu annahu minal kafirin, Allah pada hakikatnya telah tahu bahwa iblis ini termasuk orang-orang yang ingkar. Atau bintinaihi minas sujud, karena penolakannya untuk sujud seorang minal kafir, jadilah si iblis ini orang-orang kafir, jadilah dia termasuk orang-orang kafir. Jadi menurut tafsir boleh jadi Allah itu telah maha tahu bahwa sebelum sujud pun si iblis ini sudah termasuk orang kafir. Karena apa? Karena dia sombong dan congkak. Lalu kejadian dia diperintahkan untuk sujud kepada Allah dan dia menolak, ini menjadi bukti dari kekafiran itu. Atau kemungkinan kedua, boleh jadi penolakannya untuk sujud itu yang menjadikan dia termasuk orang kafir. Qala ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, ingatlah ketika Allah telah berfirman. Siapa yang berfirman? Rabbuka Rabbu, wahai Muhammad, lil malaikati, kepada para malaikat, inni sesungguhnya aku, khaliqun, zat yang menciptakan basyaran, seorang manusia, min tinin, dari tanah. Fa'idha sawaituhu, maka ketika aku sempurnakan penciptaannya, wa nafakhtu, dan aku tiupkan fihi, ke dalamnya, birruhi, dari ruhku. Ruh Allah Subhanahu wa ta'ala maknanya dinisbatkan kepada Allah ihtiraman, dalam rangka memuliakan. Jadi bukan rohnya Allah, tetapi dinisbatkan kepada Allah ihtiraman dalam rangka memberi pemuliaan. Seperti rumah Allah, berarti Allah tinggal di situ. Tetapi ihtiraman, rumah yang dinisbatkan kepada Allah. Ahlullah, keluarga Allah. Siapa keluarga Allah? Yang memakmurkan masjid kan disebut Nabi sebagai keluarga Allah. Itu juga tidak boleh ditanyakan itu mertuanya apa, bisanya apa, adiknya atau siapanya itu. Itu ihtiraman, itu pemuliaan. Sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah artinya pemuliaan. Anak Allah itu juga pemuliaan. Faqa'u, maka hendaklah kalian menyungkur lahu, kepadanya, sajidin, dalam keadaan bersujud. Fasajada, maka bersujudlah al-malaikatu, para malaikat, kulluhum, semuanya, ajma'una, bersama-sama. Semua malaikat sujud bersama-sama, illa iblis, kecuali si iblis. Istakbara, dia bersombong, wa kana, dan adalah dia minal kafirin, termasuk orang-orang yang ingkar. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa id qulna, dan ingatlah ketika kami berfirman lil malaikati, kepada para malaikat, usjudu, sujudlah kalian, di Adam, kepada Adam. Fasajadu, maka mereka para malaikat itu bersujud, illa iblis, kecuali iblis, aba, dia enggan, wastakbara, dan bersombong, wa kana, dan adalah dia minal kafirin, termasuk orang-orang kafir.
Pasal 11. Iblisu kana minal jin. Iblis itu adalah dia termasuk golongan jin. Wa iblisu, dan iblis itu kana minal jin, termasuk golongan jin. Wa innama tanawwul amru lil malaikah, dan sesungguhnya hanya saja dia kok ikut disertakan dalam perintah kepada para malaikat bisujudi Adam untuk sujud kepada Adam, li'annahu kana fi suhbatihi, karena sesungguhnya si iblis ini bergaul bersama para malaikat. Nah, keterangan tentang bergaulnya si iblis dengan para malaikat ini ada dalam beberapa riwayat yang banyakannya dhaif, bahwasanya konon misalnya iblis dulu sebelum diciptakannya Adam pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah selama 40.000 tahun sebagai ketaatan kepadanya. Maka saking taatnya iblis ini, jin yang namanya iblis ini, Allah mengangkatnya ke derajat yang membuat dia diperbolehkan untuk bergaul bersama para malaikat. Bahkan sebagian menyebutkan bahwasanya iblis ini pernah menjadi mentornya para malaikat di dalam ketaatan kepada Allah. Allah Ta'ala telah berfirman, Allah Subhanahu wa taala, wa idqulna, dan ingatlah ketika kami berfirman lil malaikati kepada para malaikat, sujudlah kalian di Adam kepada Adam, fasajadu maka sujudlah para malaikat illa iblis, kecuali iblis, karena benar jin adalah dia termasuk dari golongan jin. Fafasaqa, maka dia berbuat fasik an amri rabbih, dari perintah Rabbnya. Jadi jin yang fasik itulah iblis. Fasik itu mengetahui bahwa Allah memerintahkan sesuatu dan Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkannya, tetapi dia tidak mengamalkannya. Wa qala Ibnu Qayyim, dan telah berkata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, karena iblis adalah iblis itu ma'al malaikati, bersama para malaikat, bisuratihi, dalam bentuknya. Masya Allah. Jadi kata Ibnu Qayyim, iblis itu sama dengan malaikat dalam bentuknya, walaysa minhum, dan tidak termasuk mereka, bimadatihi, dalam materi penyusunnya, wa aslihi, dan asal penciptaannya. Karena adalah dia aslinya min narin, dari api, wa aslul malaikat, sedangkan aslinya malaikat min nurin, dari cahaya. Demikian kita sampai ke pasal 11. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita lanjutkan ke pasal 12.